Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Kalau ngomongin perubahan rupiah bakal menjadi topik yang menarik banget sih. Soalnya inflasi yang terjadi sangat parah, bahkan yang awalnya pernah 415 perak rupiah per dolar, sekarang malah mencapai rekor paling tinggi mencapai 16.479 rupiah ya guys. Apa sih tapi yang jadi penyebabnya ini? Perasaan Indonesia lagi baik-baik aja? Nah, buat yang penasaran, yuk langsung kita bahas. Hai, aku Jenny dari Calon Sarjana, dan sekarang bakal aku bahas selengkap-lengkapnya kenapa rupiah bisa begitu lemah jika dibandingkan dengan dolar. By the way, kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, share, dan juga subscribe-nya ya guys. Sejarah kenaikan rupiah. Kalau ngomongin kenaikan rupiah, kita nggak bisa nih yang ngelupain sejarah yang pernah terjadi. Makanya harus flashback juga dari pas Indonesia sudah merdeka. Oke, cepet aja ya aku bahasnya. Saat Indonesia baru merdeka pada tahun 1945, pemerintah segera mengambil langkah untuk menciptakan mata uang nasional. Nah, pada 3 Oktober 1946, lahirlah uang Republik Indonesia sebagai mata uang pertama Indonesia. Tapi jangan mimpi nilainya 1 rupiah pas itu sama dengan 1 dolar ya guys. Soalnya waktu itu nilai tukar rupiah ditetapkan sebesar 1,88 per dolar Amerika Serikat. Namun situasi ekonomi masih tidak stabil pasca kemerdekaan, memaksa pemerintah untuk melakukan devaluasi pertama pada 7 Maret 1946 yang menjadikan nilai tukarnya 2,65 rupiah per dolar Amerika Serikat. Nah, pada 2 November 1949 atau 4 tahun setelah kemerdekaan, Indonesia mengganti mata uangnya dari ori menjadi rupiah. Memasuki era 1950-an, pemerintah Indonesia berupaya keras untuk menstabilkan ekonomi ya guys. Sayangnya nih, inflasi terus meningkat, memaksa pemerintah melakukan devaluasi kedua pada Februari 1952 dengan mengubah nilai tukar dari 3,80 menjadi 11,40 per dolar Amerika Serikat. Periode 1960-an menjadi masa yang penuh gejolak nih ya. Inflasi tinggi banget di mana mencapai puncaknya pada tahun 1965 dengan angka fantastis yaitu 600%. Akibatnya harga-harga melambung tinggi dan indeks harga di akhir 1965 menjadi 363 kali lipat dibandingkan pada tahun 1958. Nah, untuk mengatasi hal ini, pemerintah kita sampai melakukan kebijakan Gunting Syafruddin pada tahun 1950 yang bertujuan memangkas nilai uang hingga tinggal separuhnya. Memasuki era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, upaya stabilisasi ekonomi mulai membuahkan hasil. Inflasi berhasil ditekan nih ya dari 635% pada tahun 1965 menjadi 9,90% pada tahun 1969. Nilai tukar rupiah pun menguat menjadi 415 per dolar Amerika Serikat pada tahun 1971. Namun, pemerintah Orde Baru masih harus melakukan beberapa kali devaluasi untuk menjaga daya saing ekspor, yakni pada tahun 1971, 1978, 1983, dan juga 1986. Dan tepat saat krisis moneter pada tahun 1997 sampai 1998 telah menjadi pukulan telak bagi perekonomian Indonesia. Nilai tukar rupiah yang sebelumnya stabil di kisaran 2.350 per dolar Amerika Serikat pada Juli 1997 terjun bebas guys hingga mencapai 16.800 per dolar Amerika Serikat pada Juni 1998. Bayangin ya teman-teman, dalam waktu kurang dari 1 tahun nilai rupiah kita tuh merosot lebih dari 600% dong. Gila kan? Jadi bisa dibilang ini bukan pertama kalinya Indonesia pernah menyentuh ke angka segitu ya. Nah, beruntungnya nih waktu Pak Habibie naik, badannya tuh mulai mereda dan rupiah kembali membaik ke angka 6 ribuan per dolar Amerika Serikat. Selama pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dan juga Megawati Soekarno Putri, nilai tukar rupiah itu bergerak di kisaran 8.000 hingga 10.000 per dolar Amerika Serikat ya guys. Pada era Presiden SBY yaitu pada tahun 2004 sampai 2014, nilai tukar rupiah relatif stabil di kisaran 9.000 hingga 10.000 per dolar Amerika Serikat. Namun menjelang akhir masa jabatannya, rupiah kembali melemah akibat gejolak politik menjelang pemilu 2014. Dan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, nilai tukar rupiah bergerak di kisaran 13.000 hingga 15.000 per dolar Amerika Serikat. Tapi perlu diingat ya, pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak tahun 2020 turut memberikan tekanan pada nilai tukar rupiah meski pemerintah dan juga Bank Indonesia terus berupaya menjaga stabilitasnya. Dan 15 Juni tahun 2024 kemarin, rupiah resmi menyentuh angka 16.479 per dolarnya nih guys.
Sayangnya, menurut analis Lukman Leong yang ngomong di artikelnya Tempo, kondisi ini bisa tambah parah loh dan juga mungkin aja menuju ke angka 17.000. Ya wajar lah kalau menurut aku, apalagi dunia itu lagi nunggu Donald Trump naik, soalnya kebijakan dia kan bener-bener pro Amerika banget ya nantinya. Tapi nantilah itu kita bakal bahas lebih jauh lagi di part selanjutnya ya. Cuma masa iya sih tahun 2025 kadonya nilai rupiah yang semakin anjlok? Janganlah ya, yang rugi kita juga karena PPN 12% udah bikin barang-barang makin mahal, nilai rupiah juga ikut-ikutan hancur. Ngeri sih ya kalau ngebayanginnya kalau emang sampai kejadian. Kenapa bisa sampai 16.000? Ancaman rupiah ke 17.000 bener-bener udah di depan mata, bahkan lebih memungkinkan untuk naik daripada turun ke 15 ribuan sih guys. Pelemahan rupiah hingga menembus level 16.000 per dolar Amerika Serikat merupakan hasil dari kombinasi faktor eksternal dan juga internal yang kompleks. Secara eksternal nih, penguatan dolar Amerika Serikat secara global menjadi penyebab utama. Kebijakan moneter ketat The Fed dengan mempertahankan suku bunga tinggi untuk meredam inflasi membuat dolar Amerika Serikat semakin menarik bagi investor global. Ini semua bertujuan biar ngurangin inflasi yang gede banget karena inflasi umumnya pernah 9,1% di tahun 2022 kemarin kan? Udah lebih dari setahun juga tuh ya bertahan di 5,5% sebelum akhirnya dipotong 3 kali jadi tinggal 4,5%. Nah, ketidakpastian ekonomi global termasuk konflik geopolitik dan juga resiko resesi di beberapa negara maju juga mendorong investor untuk beralih ke aset yang dianggap lebih aman seperti dolar Amerika Serikat ini. Dengan begitu, orang-orang bakal ngerem pengeluaran sekaligus mulai pusing juga ya guys. Soalnya dengan suku bunga naik, utang kita otomatis bakalan ikutan naik kan? Ibaratnya nih, kalau nanya investor asing, mending masukin deposito 5,5% di Amrik atau 6,25% di Indo, ya kebanyakan bakalan mikir 2 kali karena ada resiko nilainya turun gara-gara rupiah melemah meskipun yang ditawarkan tuh lebih besar persennya ya. Akhirnya ya nggak jadi pindah deh. Mereka akan tetap nahan duitnya dalam bentuk dolar dan ujung-ujungnya uang Amerika lah yang menguat. Di sisi internal, Indonesia menghadapi beberapa tantangan nih guys. Defisit neraca perdagangan yang melebar akibat tingginya impor menjadi salah satu faktor tekanan pada rupiah. Peningkatan permintaan dolar Amerika Serikat, terutama pada kuartal 2 2024 untuk kebutuhan repatriasi dividen dan pembayaran utang korporasi juga memberikan tekanan tambahan. Selain itu nih, adanya kekhawatiran pasar terkait sustainabilitas fiskal ke depan dan juga ketidakpastian politik menjelang pemilu 2024 turut mempengaruhi sentimen investor terhadap rupiah. Sementara tuh kita nggak bisa tuh ya main nurunin acuannya seenak jidat karena harus nunggu Amerika seperti katanya Pak Peri Warjio. Pelemahan nilai tukar rupiah tersebut dipengaruhi oleh semakin tingginya ketidakpastian global terutama terkait dengan arah kebijakan Amerika Serikat, ruang penurunan Fed Fund Rate yang lebih rendah, penguatan mata uang dolar Amerika Serikat secara luas, serta risiko geopolitik yang mengakibatkan berlanjutnya preferensi investor global untuk memindahkan alokasi portofolionya kembali ke Amerika Serikat. Nah, inflasinya kan emang terkendali nih, jadi harga pada turun karena daya beli melemah. Tapi penurunan itu juga bikin harga komoditas semakin melemah ya guys. Simpelnya nih, kalau masyarakat pada nggak belanja, otomatis barang yang diproduksi sama pabrik tuh nggak bisa kejual dong. Saat barang mereka tidak kejual, dampaknya semakin panjang lagi ya guys. Contohnya nih, seperti produsen mobil. Misalnya nih, mereka yang nurunin target dari 1,1 juta unit ke 850 ribu ini ya. Otomatis permintaan baja untuk bikin kerangka mobil berkurang dan harganya bakal turun dong kalau dibandingkan awal tahun lalu. Hayo, apalagi nih ya, kira-kira komoditas yang beneran berdampak ke Indonesia kita? Tahu batu bara yang nopang ekonomi karena menjadi salah satu ekspor terbesar kan? Nah, harganya makin turun tuh guys, soalnya produksi di negara lain berkurang, yang akhirnya nggak ada yang beli bahan baku di Indonesia. Akhirnya, kalau ekspor kita berkurang, otomatis nilai rupiah juga semakin tertekan dan juga pemasukan negara semakin berkurang. Apalagi ancaman adanya perang dagang bakal terulang kembali. Ya, meskipun belum ada kebijakannya, tapi menurut Kepala Ekonom Bank Permata, dampaknya tuh udah kerasa sejak Donald Trump dilantik ya guys. Ini akan bisa berdampak ataupun bisa memicu lagi perang dagang, ya, perang dagang yang sudah kita lihat juga di tahun 2019 yang lalu. Sehingga pada saat terjadi perang dagang, ini pun juga akan diwarnai juga dengan
perang mata uang ya, di mana currency war ini di mana terjadi devaluasi dari nilai tukar yuan yang juga akan mempengaruhi juga mata uang dari mata uang Asia termasuk rupiah. Tahu sendiri kan, Amerika dan Cina tuh lagi perang dagang yang akhirnya mereka bakal kenaikan tarif besar biar seluruh industri di Amerika kena nilai positif. Efek berantai lainnya kan otomatis orang jadi berjaga-jaga tuh untuk setidaknya punya dolar untuk bayar. Sedangkan negara kita beberapa bahan pokok aja masih impor dan banyak kebutuhan perusahaan yang harus dibeli dari luar negeri pakai dolar. Otomatis biaya ini lama-kelamaan makin membengkak dong, serba salah ya kan? Coba aku tanya ke kalian nih, kalau pada punya uang rupiah yang banyak di masa-masa kayak sekarang yang tahu kalau dolar bakal naik, kira-kira pada nukerin ke dolar nggak sih? Nah, itu masalah selanjutnya guys. Coba aja cari di Twitter, banyak kok yang seneng karena duitnya bertambah gara-gara dolar naik. Untungnya dari pemerintah sendiri lewat Pak Zulhas udah ngomong kalau tahun 2025 ini mereka nggak akan impor gula, beras, garam, dan juga jagung. Katanya mereka mau coba tuh untuk naikin jumlah produksinya supaya nggak ada lagi duit yang keluar negeri. Tapi kita lihat aja nanti ya bener bakal kehajar apa enggak nih. Kalau iya sih bagus banget loh, soalnya rupiah bisa lebih stabil karena pelaku impornya tuh semakin sedikit. Masalahnya ada aja nggak sih perusahaan yang tetap impor karena standar kualitas lokalnya tuh kurang bagus. Masih inget dong susu yang dibuang sama peternak kemarin? Makanya perusahaan berkualitas bagus tuh biasanya udah punya sapi perahnya sendiri. Contohnya susu ultra yang ngebangun peternakannya sendiri ini ya guys. Jadi walaupun impor-imporan ini susah dihindarin, tapi setidaknya kalau bisa dikurangin akan berdampak bagus kok pada akhirnya. Karena kalau lebih banyak impor dibandingkan ekspor, otomatis permintaan untuk dolar makin naik dong. Yang ada uang rupiah jadi makin tertekan nih kalau nggak bisa menjaga semuanya tetap seimbang. Belum lagi utang negara bernilai dolar yang di Juli 2024 kemarin mencapai 414 miliar dolar ya guys. Sementara di kuartal ketiga naik sampai 427,8 miliar dolar atau setara 6.774 triliun rupiah. Kalau makin naik tahu sendiri kan artinya apa? Sayangnya emang utang itu nggak bisa dihindarin karena untuk investasi jangka panjang negara juga sih. Pendanaan tidak cukup kalau cuma ngarepin investasi dalam negeri aja atau harga-harga bakal naik lebih pesat. Jadi mending bangun sekarang biar kemudahan transportasi bisa lebih cepat dan efek positifnya bisa langsung kerasa. Tapi guys, seandainya kita berharap ada uang yang masuk dari investasi, sayangnya nih Indonesia sendiri nggak ramah untuk investor asing ya. Alasan pertama ya karena masih banyak yang korupsi, bahkan dari instansi paling penting di negara ini. Ekonom dari UI juga ngungkapin hal serupa, bahkan sekalian nekenin kalau proses administrasi di sini tuh jauh lebih ribet. Begitu juga dengan kualitas SDM-nya ya. Makanya Pak Jokowi berkali-kali ngeluh tentang hal ini kan karena banyak investor kabur gara-gara ngurusnya tuh susah banget. Jadi kalau dilihat-lihat lebih banyak sentimen negatifnya, terutama kalau melihat daya beli masyarakat yang menurun drastis. Nah, walaupun di antara kalian mungkin gak ada yang percaya nih, karena orang-orang masih pada ngantri beli Labubu, tapi indikator ekonomi dari Badan Pusat Statistik aja udah jelas kalau pertumbuhannya menurun dari hasil persentase. Gak mungkin dong datanya mereka bohongin, mau dijelek-jelekin ya gak ada untungnya juga. Jadi kalau keadaan terus begini, rasanya masih berat ya untuk ekonomi Indonesia tuh bisa pulih atau sesimpel mata uang kita menguat dulu deh dibandingkan dolar. Karena dilihat-lihat tahun 2025 ini lebih banyak kebijakan yang menguntungkan sekaligus memperkuat Amerika sih guys. Paling mungkin ya berharap ke pemotongan suku bunga sih dalam waktu yang dekat ini. Karena efek positifnya banget teman-teman, nilai utang apapun jadi turun dan uang lebihnya bisa dipakai untuk tambahan belanja kan? Otomatis negara juga yang enak, toh ekonominya jadi berkembang dan menunjukkan pertumbuhan dong. Cuma kalau kalian sendiri kira-kira gimana nih waktu melihat kondisi seperti ini guys? Ada ide nggak yang bisa kita lakuin biar ekonominya tuh semakin membaik? Jangan ragu untuk nulis di kolom komentar aja ya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.